Jadi meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hanindyo tadi, memang laba kita saat ini adalah laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri di 48,9 miliar rupiah. Ini tentu ditopang oleh pendapatan premi bruto kita yang naik sekitar 4,02%, kemudian pendapatan investasi juga naik sekitar 38,84%, dan imbal jasa dari DPLK kita juga tumbuh naik 20,30%. Seiring dengan mantapnya strategi yang kita lakukan di tahun 2021 ini, kebijakan-kebijakan kita menjadi sangat efektif dan efisien. Ini bisa kita lihat dari efisiensi dan juga efektifnya kegiatan usaha kita yang dilihat dari beban usaha yang turun sekitar 36,5%. Secara keseluruhan menghasilkan laba dan juga yang pada endingnya menghasilkan cash flow operasional yang positif bagi perusahaan. Jadi cash flow operasi perusahaan ini tumbuh sekitar 92,5% dari 21 miliar menjadi 41 miliar rupiah. Kita ke halaman berikutnya, jika kita lihat hasil-hasil ekspansi dari perusahaan bisa kita lihat di sini. Dari aset investasi kita juga tumbuh sekitar 8,21% menjadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian total aset perusahaan juga tumbuh sekitar 7,27% menjadi 2,1 triliun rupiah. Dan juga dengan seiring tumbuhnya revenue, maka cadangan teknis kita juga tumbuh di 8,82%. Ekuitas juga tumbuh menjadi 356 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 8,11%. Untuk RBC sendiri, seiring dengan kebijakan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan, ini agak mengkoreksi sedikit karena ada exposure yang harus kita ambil. Namun perusahaan tetap menjaga RBC jauh di atas syarat dari OJK di 120%. Saat ini RBC kita ada di 243,27%. Merupakan efek dari ekspansi perusahaan yang mengambil risiko. Kemudian dari sisi RKI ini so-so, ini bisa kita pertahankan walaupun RBC-nya harus mengalami penyesuaian. RKI ini kita bisa pertahankan di level 110,53, which is so-so di 111%-an.